Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Islam Kita Sumala. Di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait salah satu pelanggaran hak merek, yang mana dalam salah satu berita dari sebuah outlet ataupun sebuah brand usaha yang bernama Tok Patok, itu merupakan brand usaha makanan yang berkembang pesat di Madura. Awalnya di Madura, kemudian berkembang pesat ke mana-mana. Berita ini mengulas perjalanan bisnis Tok Patok, mulai dari awal berdirinya, tantangan yang dihadapi, dan juga hingga keberhasilannya sehingga dapat membuka puluhan outlet yang ada di seluruh Madura. Mungkin dari pembinaan utama dijelaskan terlebih dahulu terkait beritanya. Saya akan menjelaskan tentang hak merek. Hak merek adalah tanda yang berupa gambaran, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Jenis-jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Yang pertama tuh ada merek dagang, yang dimana merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua itu ada merek jasa, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Yang ketiga itu ada merek kolektif, merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk mendapatkan barang dari jasa sejenisnya. Yang terakhir itu ada lisensi, yang dimana izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Masih selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Ini saya akan menerangkan tentang jangka waktu perlindungan yang dimana berlaku 10 tahun sejak tingkat permohonan. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pengajuan perpanjangan dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum berakhir, paling lambat 6 bulan setelah berakhir, dikenai denda gitu. Lanjut, biaya pendaftaran itu buka kurung PP nomor 28 tahun 2019, yang dimana pendaftaran itu 1.800 per kelas dan perpanjangan itu seharga 2 juta per kelas. Biaya tambahan untuk pelayanan lain, senang sertifikat dan pengalihan hak dan lain-lain. Lanjut, banding ke gugatan. Jika permohonan ditolak, dapat banding ke komisi banding merek dalam waktu 3 bulan. Jika masih tidak puas dapat gugat ke pengadilan niaga dalam waktu 3 bulan sejak keputusan banding.
Yang selanjutnya sanksi pelanggaran, di mana merek biasa penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Merek terkenal penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Pengalihan hak merek. Hak merek bisa berpindah ke pihak lain melalui satu warisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian jual beli, merger, akuisisi, atau pemburuan badan hukum. Dan yang terakhir itu syarat, hanya bisa dialihkan jika sudah terdaftar dan harus dicatatkan di DJKI. Proses itu meliputi penyimpanan dokumen, akte, surat waris, dan lain-lain, mengisi formulir dan mengajukan permohonan secara online atau langsung. Mungkin itu saja. Baik, dari terkait penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, namun di pihak Tokpatok itu yang memiliki nama Tokpatok atau memiliki merek Tokpatok itu merupakan Agus Pranajaya yang merupakan warga asli Sumeneb yang kini tinggal di Sidoarjo. Nah, pada awalnya dia membuka beberapa outlet yang ada di Madura, dari Sumeneb, Pamekasan hingga ke luar-luar kota. Kemudian pada awal tantangannya dia menggandeng seorang anak muda yang berinisial NH. Kemudian anak muda tersebut seperti menyeroboti ataupun berkhianat, bahasa kasarnya. Dia pergi dari Tokpatok yang awalnya dia merupakan di bagian penggagas di Tokpatok juga. Dia membawa nama Tokpatok ke asalnya di Pamekasan. Dia juga membuka outlet baru ataupun brand baru, tapi namanya juga Tokpatok. Nah, setelah diketahui oleh pemilik asli Tokpatok, dia dikabarkan dihubungi oleh pemilik asli Tokpatok, dan pemilik asli Tokpatok meskipun sudah mempunyai sertifikat merek dari negara, dia tidak memilih untuk menghukum ataupun melaporkan anak muda tersebut. Dia lebih menasihati ataupun lebih mengambil langkah lain, seperti lebih memikirkan kualitas produknya ataupun sajiannya. Dan juga dari pihak anak muda tersebut yang membuka outlet baru dan dinamakan Tokpatok juga, itu kemudian diubah menjadi outletnya, mereknya berubah NFC ataupun Native Fried Chicken. Jadi kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan pihak asli Tokpatok, yang pemilik asli Tokpatok menerima ataupun membiarkan usahanya terus berjalan yang merupakan usaha NFC tersebut, dan pihak asli Tokpatok meneruskan usahanya sebagai pemilik Tokpatok, dan saat ini telah membuka sebanyak 42 outlet ataupun cabang Tokpatok. Seperti itu, mungkin hanya itu dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.